Hai everyone, apa kabar? Kita tunggu ada beberapa yang gabung dulu ya. Hai Dokter Jani, how are you? Akhirnya bisa gabung juga ya. Udah banyak lumayan. Hai cantik. Anyway guys, ketemu sama saya lagi malam hari ini. Kemarin juga ketemu sih ya, jadi kayak saya harap malam ini jangan bosan-bosan. By the way, sebenarnya aku tuh hampir telat live karena baru pulang banget terus cuci muka. Jadi kayak cuci muka tek, habis itu ya udah nyalain HP gitu. Sampai aku lupa pakai moisturizer. Aku sambil pakai moisturizer nggak apa-apa lah ya. Kering banget. Sambil kita malam ini kita akan membahas sebuah materi resmi banget mengenai tai lalat. Nah, tai lalat itu kan macam-macam ya. Nah, tentunya nanti akan ada narasumber seperti biasa, seperti kemarin-kemarin. Dan malam ini saya akan nge-host beliau. Kebetulan beliau itu salah satu teman gue juga, seorang dermatologis. Nah, sebelum kita invite, gue ada teka-teki nih buat kalian nih. Dimana teka-teki itu nanti gue bakalan kasih giveaway. Nah, ini lumayan banget nih sunscreen nih, tapi kita nggak bisa ngeliatin mereknya apa. Teka-tekinya adalah seputar tai lalat. Tai apa yang bikin seneng? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tai apa yang gurih? Nah, buat kalian yang bisa ngejawab pertanyaan saya, nanti di terakhir live ini saya akan ngasih sunscreen. Lumayan kan? Lumayan banget. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita akan nge-invite bintang tamu kita malam hari ini. Bintang tamu. Wait. Siapakah dia? Outfit gimana outfit malam hari ini? Oke lah ya. Wait. Halo. Selamat malam. Malam. Apa kabar Kak? Apa kabar? Baik, Gi. Baik. Kamu mau moles-moles apa, Gi? Kenapa? Moles-moles apa? Ngoles apa? Enggak, jadi tadi aku tuh buru-buru banget sampai lupa pakai moisturizer karena habis cuci muka. Soalnya muka aku kering banget, cuman ya udahlah ya, biar ganteng dikit malam hari ini. Ganteng banget. Outfit gimana? Gak pakai dikit. Udah Oke. Lumayan lah ya. Oke. Suara gimana? Ini nggak terbuka semua sih by the way. Bawahan dikit juga boleh. Cantik banget sih Kak. Lipstick tetap merah ya? Lipstick tetap merah. Tetap harus, as you suggested. Iya. Oke. Anyway, apa kabar selama pandemi ini, selama PSBB? Baik, tetap alhamdulillah ya. Baik, tetap bekerja. Oke. Nah, ini nih tadi mungkin belum ada yang tahu, dan mungkin juga udah banyak yang tahu. Narasumber malam hari ini namanya Dr. Daisy Tio, spesialis kulit dan kelamin, right? Oke. Yes. Benar kan? Nah, beliau ini salah satu lulusan dari Skin and Cancer Foundation Incorporate atau SCFI di Filipina tahun 2009. Waduh. Di Filipina loh. Iya. 2000 begini. Tiap malam harus selalu ada appreciate. Nah, harus selalu ada seperti itu tuh. Tadi malam Mbak Mita juga ada. Gitu, biar semangat gitu. Anyway, terus saat ini bekerja di mana? Kakak Daisy? Saya di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci di Jakarta Barat. Oke. Nah, ini kan tadi saya udah bikin question box sebelumnya. Sebelum beberapa hari sebelum kita live pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai tai lalat nih. Nah, jadi kayak tagline-nya judulnya kenali tai lalat kamu, apakah itu berbahaya atau enggak gitu. Ini anak-anak, netizen tuh udah bertanya banget nih, Dok, tai lalat saya ada di sini, terus kayak ada di badan,
terus tiba-tiba bertambah umur, bertambah banyak, terus kemudian kayak tiba-tiba lama-lama makin berambut dan lain-lain nih dok. Ya. Nah, guys, mungkin sebelum kita terlalu jauh melangkah ke menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, alangkah baiknya kalian sedikit mendengarkan penjelasan dari Dokter Desi mengenai tai lalat itu seperti apa sih. Oke, boleh? Kita mulai? Silakan. Oke, kita mulai ya. Oke. Tai lalat itu sebetulnya sih kayak tonjolan ya. Mau dibilang tumor bisa, karena kan sesuatu yang nggak mestinya ada dan nggak wajar ada, gitu kan. Nah, tai lalat itu sebagai kadang-kadang keren ya. Apalagi kalau tai lalat tadi di sini manis gitu ya, atau kayak Marilyn Monroe keren. Nah, tapi kita juga hati-hati. Tai lalat itu kadang-kadang bisa berbahaya. Nah, nanti kita cerita nih, ada gambarnya nih dari Anggi kan ya. Tai lalat yang berbahaya kayak apa? Kalau dari kita harus bedakan dulu tai berbahaya itu ada A, B, C, D, E. Nah, kita udah kayak anak TK sekarang pakai A, B, C, D, E. Ya kan? Oke, kita A nih. Gi, yang A-nya Gi. Kasih tahu Gi. Oke, tunjukkan sebentar. A. Ini kebetulan tadi malam pas live sama Mbak Mita, saya ada properti nih. Kayaknya nggak lazim gitu kalau misalnya nggak dipasang. Set. Nah, iya bener, sip. Ya kan? Masa tadi malam live ada tai lalatnya, sekarang tiba-tiba nggak ada. Oke, kita tampilin tai lalat. Coba kalau di sini Manis gimana? Kalau di sini manis. Kalau ada di sini jangan di sini. Coba kalau di sini hilang. Enggak. Yaudah tadi lagi aja. Manis. Sini aja. Kalau situ aja manis. Tuh. Oke. Mengenai penjelasan yang tadi ada A, B, C, D. C, D, ya. E. Oke, kita panggil. Ini ada beberapa slide. Anyway, oke, bentar. Nah, ini dia. Kelihatan nggak, guys? Kelihatan ya? Oke, silakan. Nah, kelihatan. Kakak Desi untuk jelasin ini apa nih? Ini tadi tai lalat manis kita udah tahu lah ya. Kita jangan sampai kita mendapat tai lalat yang maut. Kalau manis mah senang, bagus tuh, kayak Anggi tuh keren tuh. Tambah tai lalat di dagu. Jadi Kano versi muda banget. Asik. Oke, versi A. Kalau tai lalat bagus itu bulat ya, hitam bulat, mau coklat bulat. Nah, kalau ini dia asimetri. Nah, ini hati-hati. Karena lihat kanan dan kirinya beda tuh. Yang kanan lebih kecil, yang kiri lebih besar. Itu jelek. Nah, kalau udah ada kayak gini hati-hati. B. Nah, anak TK kita mulai kayak homeschooling ya. B-nya Kanggi. Oke, yang baik. B. Nah, udah muncul. Nah, B, kita perhatikan border, pinggirannya. Tuh, lihat tuh di sebelahnya Anggi yang ganteng itu, B-nya itu bordernya itu nggak rata, geradakan. Kalau kita ngikutin garis itu nggak bisa keikut tuh. Ada garis yang kagak putus-putus, ada yang garis rata, ada yang bengkok-bengkok. Nah, itu border. Kalau udah nggak rata, itu juga hati-hati. Sekarang yang C. Yang C, sip. Tampilkan C. Color. Oke, sip. Color. Warna. Nah, kalau di langit ada pelangi merah kuning itu keren. Di langit biru ini ngeri. Ada ngeri banget kan? Nah, ada warna hitam. Ada merah, ada lagi warnanya coklat, terus ada sisik-sisik, ada luka. Nah, itu ngeri. Pokoknya tai lalat kayak gini, mendingan dibuang aja, jangan dipelihara. Ada lagi tadi A, B, C, D, E, D. Oke, D. Nah, D dulu nih. Ya, D. Ini diameter. Nah, daripada cari penggaris susah, bisa pakai pensil atau jagung. Lebih susah lagi, kira-kira kalau udah ngeganggu lebih dari 6 mm itu mendingan dibuang. Jangan dipelihara, jangan disimpan-simpan. Jadi ukurannya tuh kira-kira kalau nggak selebar dari pensil ini sebesar biji jagung gitu ya dok ya? Kayak biji jagung. Itu oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini diameter ya, jadi D diameter. Nah, ya, tadi kan itu ukurannya gitu ya? B border, C color, D diameter. Sekarang E. Hari kita bahasanya sampai E aja. Nah, E itu evolusi atau evolving ya. Jadi tai lalat dari yang kecil jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dari kecil jadi gatel-gatel, merah-merah, berdarah, kropeng. Nah, itu juga harus segera disingkirkan atau langsung jangan main singkirin, potong, gunting jangan ya. Atau pakai apa gitu jangan lah. Pokoknya langsung ke dokter, spesialis kulit dan kelamin, tanyakan biar aman, jangan sembarangan. Gitu. Iya, betul. Nah, ini sempat beberapa ada yang nanya juga sih, dok, ini tiba-tiba anak saya dari ukurannya kecil terus tiba-tiba makin gede, makin membesar gitu ya. Nah, ini termasuk dari sini kali ya.
Bisa jadi. Nah, ini hati-hati nih, mendingan bawa aja kita periksa ya, Gi ya. Mm-mm. Siap, siap, siap. Hmm. Apalagi? Kakak Desi, Apalagi? kita kemana nih? Oke. Kita coba. Oh, nah kan udah tahu ABCD. Nah, kita harus tahu nih gimana Mm-mm. cara mereksanya. Jangan ABCD terus udahlah ya, gimana cara mereksanya kagak tahu lah ya, cuma mukanya doang diperhatiin. Nah, teh Mm-mm. lalat itu nggak hanya di muka. Pernah nggak sih ada teh lalat yang ada di bahu? Yang katanya bikin Waduh. beban ya. Kalau kecil sih nggak Heeh. apa-apa. Kalau gede banget sih berat ya. Bisa begini nih. Gede Iya, banget ya lalat. betul betul. Terus ada yang di punggung, ada yang di bagian Ah, kaki, ya kan? Nah, nah, benar. Gimana mereksanya? Nah, kalau payudara udah tahu semuanya ya. Sadari, periksa payudara sendiri. Nah, kalau kulit keren, kayak bunga iya. sakura, tapi ini sakuri. Nah, periksa kulit sendiri. Oke, Sakuri. sakuri. Oke, Periksa kita. kulit sendiri. eh, nah, ini Sakuri. Kalau Nih. misalnya dari teman-teman dokter kandungan itu kan ada biasanya sadari ya, periksa payudara sendiri. Mm-mm. Nah, kalau kita di bagian Mm-mm. dermatologi itu di bagian kulit itu ada Sakuri, periksa kulit sendiri. Ini seperti apa sih, Dok, bentuknya? Nah, ada nih. Pakai kaca dulu. Nah, ini pertama kali. Gambarnya cowok. Kalau cewek agak kagak seksi Sebentar. sekali. Banget ya. Oke, Aku ada kaca, by the way. kaca. Yes. Ya Itu kan? kaca yang kecil. Ini Nanti kelihatan nih. kaca gede juga Heeh. boleh. Yang seukuran badan Kaca gede juga tuh. boleh. Oke. Boleh, ada. Ada dong, tapi kayaknya nggak muat deh. Oh iya, nanti mesti geser dulu ya. Oke, kaca kecil Nah, jadi ini di kalau udah depan, ada kaca ya. seperti ini gimana? Di depan pasien gitu ya? Mm-mm. Misalnya kaca di depan pasien atau depan saya nih kacanya. Jadi kita lihat kaca, jangan cuma begini-gini doang. Lihat Mm-mm. bibirnya, terus pencet jerawat, ya jangan. Lihat kaca Mm-mm. munduran dikit, terus kita lihat depan kita gimana, belakang kita gimana, terus samping kanan, samping kiri. Ya, kan di kamar mah nggak apa-apa ya, nggak usah pakai baju mah ya. Gitu, jangan di Iya. Nah, jalanan, ditangkep. betul, kalau misalnya di jalanan atau rame-ramen itu namanya sakura, Iya, periksa kulit rame-rame kan jadinya kan. Kalau pakai sakuri ini masker. kan tetap kita harus buka baju, buka celana, Mm-mm. jadi ngelihat Mm-mm. head to toe, depan belakang, samping kiri kanan. Ada nggak tai lalat Mm-mm. gitu? Nah ini tujuannya Betul. buat ngelihat gini apa sih, Dok? Buat Untuk ngehitung nyari, mungkin jumlahnya, untuk nyari. nyari. Ada teh lalat yang mana yang tadi yang A, B, C, D, E itu. Terus hitung Kita jumlahnya. Kalau hitung makin jumlahnya. banyak Oke. makin bahaya. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman udah sadari A B C D E, udah tahu nih oh A B C D-nya Mm-mm. ini gitu. Sekarang kita sakuri, Mm-mm. buka baju, periksa nih tai lalatnya, jumlah tai lalatnya berapa banyak, terus Mm-mm. warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa Mm-mm. dan di bagian mana Mm-mm. aja gitu. Nah, tentunya dengan bantuan Betul. cermin kita bisa ngelihat dari berbagai sisi gitu ya. Asal Betul. jangan kita pernah ke mall nggak? Pernah dong. Ke Oh, mall kan lagi itu nggak boleh. tempat changing roomnya kan Oh ada iya. beberapa macam sisi cermin kan. Jangan Mm. seniat itu juga Mm-mm. sih. Tapi lumayan sih sebenarnya sisa berdiri doang terus ngelihat gitu. Lo bisa ngelihat dari sisi Kanan mana aja kiri. tubuh lo gitu. Oke, ini udah ya. Ini udah ya. Oke, udah. Udah. Nah, sekarang yang Nah, ini. itu juga. Yang Saya ini jadi tadi badan peraga udah. jadi model deh boleh deh. Boleh. Tadi Sekarang badan tangannya. udah. Di Tangannya yang tangan. Ini tekuk siku. Oke, seperti ini. Aduh, lumayan nih. Coba ototnya kasih tahu dikit. Tanyain dong, toilet di mana sih? Toilet di mana? Coba tanyain toilet di mana, Gi? Coba. Toilet di mana, Gi? Di situ, gitu. Oke, kita kembali ke slide. Tekuk Yes. siku, cermati bagian dalam, which is bagian dalam tuh bagian ini ya. Kita Iya. ngelihat gitu ya. Oke. Mm-mm. Bagian dalam maupun bagian luar lengan bawah. Nah, ini kayaknya nih, kayak ini ya. Iya. Dan lengan Ya, betul. atas dan telapak tangan. Oh, jadi gini nih. Gitu, sambil Ya, ngeliatin gitu terus ya, foto. sambil gini-gini. Terus difoto. Asal nggak langsung gini aja, waduh. Maupun punggung lengan, bener, bagian ini. Iya, Ya. dilihat di Nah, tangan biasanya setelah tangan kiri, kita ke tangan kanan. Seperti itu ya. Nah, betul. jadi jangan kiri-kiri doang gitu. Oke, Kanannya lupa. next. Next. Waduh, ini posisinya agak-agak ini nih. Agak susah, Kayak Gi. mau luluran sih Ya, sebenarnya ini. kita bayangin aja. Kamu kasih kaki lihat? Heeh. Nggak usah deh. Ini bawahnya agak nggak senonoh sih sebenarnya. Iya ya. Ya, bayangkan aja Oke. kayak gini deh pokoknya. Jadi bayangkan aja posisinya seperti ini, depan cermin sih kalau bisa ya. Depan cermin gitu. Jadi kelihatan. Jadi kayak, Oke, oke lanjut. kebayangkan guys posisinya seperti apa. Ini Daripada amati bagian luar. daripada Anggi kasih lihat kaki, lanjut aja. Betul.
Kita baca dulu, kita baca dulu. Amati Oke, oke, bagian oke. luar maupun dalam dari tungkai dan kaki, termasuk bagian Mm-mm. telapak kaki dan sela-sela jari. Ah, ini bakalan kelihatan semua sih pastinya. Anyway, Hmm. kita ke slide berikutnya. Waduh, apa nih? Amati bagian leher. Nah, ini kita ngelihat bagian leher nih itu. Aku ada sih dok, tai lalat Leher di bagian sini. leher. Itu Katanya pindahin kalau tai satu lalat di sih. bagian leher itu, katanya tai lalat di bagian leher tuh Mm-mm. suka makan Mm-mm. enak. Nah, itu mungkin berhubungan sama mitos-mitos nggak sih? Nanti kita bahas, nanti kita bahas, nanti kita bahas. Nanti, Nah, nanti, iya. amati bagian leher dan kulit kepala Mm-mm. dengan bantuan cermin kecil, sisihkan rambut bergantian dan dapat melihat lebih baik. Nah, oke, ini agak-agak ribet sih sebenarnya ya. Agak-agak ribet sih, cuman ya Ini udahlah minta pakai bantuan jelly, orang juga nggak susah. apa-apa. Ujung-ujungnya jangan sampai nyari kutu sih ya. Oke, ini udah lumayan Lanjut. lah. Maksudnya head to toe kita bisa Mm-mm. ngelihat lah. Nah, ini slide terakhir by the way. Nah Wow, ini, ya. Jangan Gi. gitu. Jangan ya. Atau Terakhir teruskan Gi, periksa teruskan. bagian punggung. Aku ada cermin sih, tapi nanti. Periksa bagian punggung dan bokong dengan bantuan cermin yang tadi. Oke sih, ya mudah-mudahan nemu tai lalat nggak nemu jamur ya. Kalau nemu jamur, Iya, waduh, ribet beda banget. lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Oke, Heeh. nah sampai sini mungkin udah jelas, udah cukup jelas. Jadi dari pemeriksaan A, B, C, D, E tadi, udah gitu kita Mhm. periksa pemeriksaan uh, fisis melalui depan cermin gitu ya. Kita periksa badan kita Mm-mm. dari head to toe dari atas sampai bawah gitu. Mm-mm. Bisa melihat, menghitung jumlahnya, menghitung warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa nih? Kita mau bahas tai lalat itu jangan sampai dari yang keren menjadi berbahaya dan maut. Wow. Jadi ini dari lahir Kayak sih seperti ini gitu ya, anggapnya seperti itu. i- Ini bisa parah nggak sih atau bisa apa nggak sih? Nah, itu lihat tuh, Ayo Kak. kadang-kadang kalau yang begitu sih warnanya bagus ya, bulat. Nah, itu nggak parah. Tapi kalau misalnya menjadi yang tadi, itu bisa jadi parah. Apalagi kalau kena matahari terus, ya nggak, Hmm, dikorek-korek terus. Nah, itu bisa jadi parah, bisa jadi berubah jadi kanker. Jadi spooky oke. nih bahasan kita gara-gara malam Jumat. Oh, malam Jumat banget sih ini. Tapi kita bikin jadi malam Minggu aja lah. Iya, nggak apa-apa. Terus. Lebih enak. Iya, Nah, jadi kalau misalnya ini Kak, lanjut ya, yang gimana di dulu. gimana? Ya, nah Ya, kalau yang misalnya jadi bahaya ya pasiennya itu udah tadi. seperti ini, uh, jadi kalau berbahaya seperti itu, oke, dok ini misalnya kalau tai lalat saya sudah seperti ini nih, saya harus ngelakuin apa nih dok gitu misalnya, pemeriksaan apa kayak gitu-gitu. Oke. Biasanya kalau udah kita lihat, kita kan udah tahu ABCDE tadi ya, terus kita lihat bahaya. Hmm, Nah, mendingan datang deh ke dokter kulit dan kelamin. Nah, kita dilihat nanti oleh dokter, biasanya dokter akan lihat ABCD-nya, terus dokter lihat ukurannya. Nah, nanti hmm, dokter juga pakai dermoskop, kita punya dermoskop. Terus kita lihat tuh dermoskop. Dari dermoskop lebih kelihatan apakah ada pembuluh darah, apakah ada tanda-tanda keganasan. Nah, andai kata ada tanda-tanda keganasan, nah biasanya kita akan saranin nih, buang deh yang mendingan. Nah, habis dibuang, kita biopsi. Ya, kita kirim ke histopatologi untuk lihat apakah yang kita buang itu sudah bersih apa belum. Andai kata misalnya, dok saya nggak mau buang, biasa oke, gitu ya. Takut dok kalau dibuang, tar dulu boleh hmm, nggak? Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kalau kita udah rasanya kanker, cepet deh buang, mumpung masih kecil. Kalau udah dari kecil nih, yang manis juga gede gini, kebayang buangnya gimana? Hilang di bibir. iya, oke. Ngeri kan? Tapi Ngeri ja, banget. tapi tap- Nah, jadi tapi kita jangan buang juga, cepet-cepet. hmm, nah yang jadi masalah Kalau kan nggak mau buang, kadang-kadang foto. tuh kalau nggak mau buang di foto. Iya, saya suruh foto biasanya. Foto, dilihat perubahannya. Kalau makin cepat berubah, ya segera buang juga ujung-ujungnya. Jadi molsi, bukannya Oke. selfie. Oke, nah ini kadang-kadang pasien-pasien atau teman-teman semua yang awam tuh kadang-kadang kurang tahu. Jadi begitu ngelihat ukurannya segede ini, pengen itu langsung buru-buru diangkat gitu. Padahal kan maksudnya semua itu ada step Mm-mm. by step gitu ya. Jadi kayak kalian Mm-mm. bisa ngelakuin sendiri di rumah dengan ABCD tadi, ABCDE tadi, terus periksa berapa jumlahnya. Tiba-tiba sekecil ini di sini, terus tiba-tiba ada yang gede di belakang. Nah itu kan kayak
serem ya. Nah, begitu lu ngerasa serem, harusnya langsung ke dokter, dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, nanti begitu diperiksa ABCDE-nya masih dokternya, oke, ini mungkin tai lalatnya cuman sekedar secara klinis kita lihat kayaknya tai lalat biasa sih sebenarnya, cuman untuk lebih memastikannya kita dermoskop. Nah, dermoskop itu adalah salah satu alat penunjang untuk pemeriksaan ya. Anggi ada, Tapi Anggi? bukan alat yang heboh-heboh banget gitu. Halo? Enggak, kecil tapi... Halo? Gi? Dengar nggak? Dengar, 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 dengar. Hmm. Ada nggak, Gi? Aku lupa bawa nih, Gi, Yes. dermoskop, Gi. Dermoskopnya nggak ada. Sama, sayang. Jadi bentuknya tuh Nggak apa-apa lah. macam-macam sih, dermoskop tuh macam-macam ya. Intinya kayak suatu alat dia bisa ngelihat mikro dari sebuah tai lalat, dari sebuah bercak hitam gitu. Nah, dari alat yang mikro itu nanti akan kelihatan ya, Dok ya. Ini tai lalatnya itu menuju ke apa gitu. Jinak mungkin, terus menuju ada keganasan mungkin, seperti itu. Nah, Tuh. setelah itu, Ya. kalau misalnya udah di dermoskop, nah nanti kita tentukan lagi nih, seperti dokter Desi bilang tadi, bahwa apakah ini kita angkat. Nah, kalau diangkat pun tetap harus kita lakukan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan Ya, histopatologi. Itu di bawah mikroskop tuh kita betul. ngelihat nih ada nggak sel-sel tumor, sel-sel maksudnya ini Hmm, bisa jadi kanker yang hebat atau misalnya jadi apa gitu ya. betul. Apalagi kalau misalnya Terus yang kalau seperti misal, dokter Desi bilang, gimana? kalau misalnya masih sisa ya kita angkat lagi sampai bersih banget. Jangan ada akar-akarnya ketinggalan tuh kalau kata orang gitu kan. Akarnya udah bersih belum, Dok? Nah, itu. Kita angkat sampai Mm-mm. bersih, tuntas. Nggak kambuh Nah, lagi. itu tes. Oke. Nah, eh, terus kalau misalnya nih ya, angkatnya tuh kayak apa, Dok? Pakai apa sih sebenarnya nih? Apakah dengan alat apa mungkin? Ukuran seperti ini bagusnya diangkatnya pakai apa gitu? Oke. Kita lihat nih kalau misalnya tanya dulu nih kalau tai lalatnya dari lahir, biasa kan dalam tuh. Nah, biasanya saya akan sarankan nih untuk dieksisi aja, dipotong pakai pisau. Kecil-kecil banget. Dipotong, Nah, oke. terus dijahit. Tapi kalau misalnya kita telatnya udah di dermoskop kelihatan di permukaan, kita bisa cuman shave doang. Kita jadi ada tai lalat, kita potong dikit. Zet gitu. Nggak sampai bawah-bawah karena nggak sampai dasar kan. Atau mungkin kalau Mm-mm. yang ring permukaan bisa kita laser kayak gitu, Oke. atau kita counter kalau masih permukaan. Tapi kalau udah dalam, kira-kira dalam, jangan deh, mendingan dipotong semua, habisin terus dijahit biar Iya. lukanya cepet rapet. Uh-uh. Uh-uh. Nah, kadang-kadang kan juga ada orang-orang atau pasien tuh yang nanya nih, misalnya, ini propertinya banyak banget ya malam hari ini ya, mohon maaf ya. Jadi, nih misalnya, kadang-kadang kan pasien tuh agak takut ya, dok saya, tai lalat saya tuh di dekat mata gitu misalnya. Set, Hmm. waduh, gede banget gitu loh. Ya nggak sih? Asli ini sumpah gede banget Iya. gitu. Nah, kadang-kadang kan pasien, dokter tadi bilang diangkat, saya takutnya tiba-tiba mata saya hilang sebelah atau ini ketarik banget gitu kan. Hmm. Nah, itu kan ketakutan-ketakutan yang sering dialami oleh beberapa pasien karena seperti kita tahu bahwa ukuran itu kan berbeda-beda ya. Seperti Betul. itu. Tentu ada teknik-tekniknya sih, Dok ya. Ada. Mm-mm. Ada. Nanti kalau yang gede banget ya kita bikin operasinya, jangan sampai ketarik atau ketarik. Kalau tarik gini sih nggak apa-apa lah ya, keren Iya. dikit ya. Jangan Uh-uh. ketarik, jadi ada tekniknya lah dijahitnya. Biar Oke. cantik tetap dan tidak ada tampak bekas tai lalat dijahit. Oke. Nah, kayaknya ini udah pas banget nih waktunya kita buka sesi tanya jawab karena kemarin-kemarin tuh di question box sudah Hmm. banyak banget pertanyaan. Sebelumnya saya copot aja ya. Iya deh. Nah, eh, pertanyaan yang pertama. Nah, ini dok gimana sih caranya kita bedain tai lalat dan kanker kulit itu seperti apa gitu? Oke, tai lalat dan kanker kulit tadi yang kita udah bahas ya. Yang Hmm. asimetri, kanan kirinya berbeda, bordernya itu nggak jelas. Kemudian warnanya berwarna-warni, ada biru, ada hitam, ada coklat. Terus diameter yang kita nggak bisa ikutin, geradakan gitu ya. Kemudian Hmm. ada itu pinggirannya ya, terus
ukurannya besar, lebih dari 6 mm, terus evolusi. Ya, dia berubah dari yang manis-manis, cuma titik bulat menjadi berwarna-warni, kemudian berdarah, gatel. Nah, kalau gatel itu mendingan dibuang deh. Ya gitu. Oke. Kadang-kadang kan telat, aduh dok, telatnya gatel-gatel, mendingan buang deh kalau kayak gitu. Itu tanda-tanda keganasan juga. Kayak gitu. Oke. Itu kita Eh, harus bedakan yang waspadai. mm-mm. Oke, kadang-kadang kan juga pasien tuh datang teh lalat, tapi ternyata bukan teh lalat kan, maksudnya bercak hitam Ya bisa sejenis yang teh lain. lalat gitu. Atau flek, Oke. ternyata dikirain teh lalat yang titik-titik. Mm-mm. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih, dok. Anak saya itu punya teh lalat, beberapa teh lalat di Mm-mm. wajah dengan berbagai macam ukuran, tapi ada beberapa yang berbulu. Itu kenapa, dok? Nah, kalau yang berbulu itu biasanya teh lalatnya timbulnya dari lahir atau waktu masih bayi timbulnya itu berbulu karena dalam banget. Teh lalat itu menginvasi juga kelenjar-kelenjar di kelenjar rambutnya, makanya dia berbulu Oke. gitu. Tapi so far sama lah ya dengan jenis teh lalat yang tidak berbulu. Oke. Oke. Nah, Di pertanyaan berikutnya nih. Dengar nggak? agak Ada nggak? keputus-putus nih. Aku kedengeran nggak sih? Dengar, dengar, dengar. Kamu sih Tapi tetap tadi agak kelihatan. putus-putus sedikit. Mungkin Iya. ada sedikit aura-aura dari malam Jumat kali ya. Itu di Oh, belakang jadi kamu kayak ada agak apa sih? keputus-putus gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Banyak banget nih. Nah, dok, ini pertanyaan berikutnya ini bagus nih. Dok, teh lalat saya itu ada yang dari lahir 2 biji, terus tiba-tiba pas SMA dia Mm-mm. munculnya jadi kayak makin banyak nih. Nah, tadi kan ada yang dari lahir, ada pas dia remaja, itu gimana, dok, penjelasannya? Ya, teh lalat bisa muncul lahir, biasa juga remaja-remaja itu biasanya dipicu oleh kalau nggak matahari. Ya, matahari atau nggak ada apa-apa ya, muncul aja teh lalat. Tapi kalau genetik ya, keluarganya emang berbakat untuk teh lalat banyak ya bisa juga munculnya pada remaja. Gitu. Kalau Pada bayi ya remaja. Oke. kongenital, teh lalat kongenital. Heeh. Zaman-zaman saya SMA tuh memang juga seperti itu, dok. Jadi karena Mm-mm. mungkin pada saat kita remaja itu kita nggak pakai sunscreen kali ya. Benar nggak sih? Betul, bener. Kita nggak tahu ya, main keluar-keluar aja, nggak dilindungin, boro-boro pakai payung ya. Hmm. Kayak kalau pakai payung kayak kesannya, aduh. Nah, baru sekarang nih telat bermunculan. Oke. Nah, eh berarti tetap harus pakai sunscreen dong ya? Ya nggak sih? Harus mulai usia 3 tahun ya pakai sunscreen. Nah, caranya nanti kita bisa lihat tuh yang di kan IDDEM ada ya nomor IDDEM yang ke-1 dan kedua ya itu pembahasan tentang matahari dan ya. Mm-mm. Oh iya, benar-benar benar. Hmm. Di akun ID Derms-nya kita itu ada IGTV yang Dokter Helen atau Dokter Dian itu dia membahas tentang sunscreen, Hmm. cara pemakaiannya dan lain-lain. Itu bisa kalian bisa lihat di situ gitu ya. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan. Dok, saya beberapa kali baca untuk pengenangan teh lalat bisa nggak sih dengan electrocauter? Nah, bisa kalau misalnya telat itu hanya di permukaan, nggak sampai ke Oke. dalam lapisan. Lapisan kulit kan ada epidermis, dermis gitu kan yang bagian atas. Mm-mm. Kalau cuma di atas masih bisa kita counter. Tapi kalau udah sampai ke dermis atau telatnya besar nonjol, sebaiknya jangan. Kalau Sebaiknya telatnya jangan ya. rata-rata aja, oke lah mau di counter masih berani. Tapi kalau udah nonjol, nah jangan dah. Mendingan kita eksisi aja. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nih ada beberapa macam teh lalat nih, terus kecil-kecil gitu, untuk mengetahui apakah dia di permukaan atau superficial itu kita ngapain? Dermoskop yang tadi. Ya, bisa dermoskop yang tadi juga bisa penampakannya. Kalau kecil-kecil kan kadang-kadang bukan teh lalat ya. Tampaknya aja kayak teh lalat tapi bukan teh lalat. Nah, kalau Iya. gambarnya kayak nempel, sesuatu yang nempel, nah itu bisa di-counter tuh kayak stuck on appearance, sesuatu kayak ada lem. Itu tuh kayak tadi teh lalat tadi, plek, 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 nempel doang. Mm-mm. Terus batasnya tegas, itu kita bisa counter.
Iya, mungkin aja freckles gitu-gitu gitu ya. freckles atau Heeh. seborrheic Mm-mm. keratosis. Jadi teman-teman nggak semua tai lalat itu bisa diangkat dengan electrocauter gitu. Mm-mm. Jadi kalian harus Betul. tentukan dulu selain A B C D E-nya itu kita harus tahu dulu nih ini kedalaman suatu tai lalat ini sedalam apa. Jangan Hmm. ujuk-ujuk tai lalat terus di kauter nanti jadi bolong kulitnya ya nggak sih? Betul. Udah gitu Jadi kesisa lagi. bolong. Udah gitu kesisa lagi warna abu-abu. Kalau Kambuh warna pink sih lagi. oke-oke aja gitu kan. Lah ini Manis. abu-abu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Dok, saya pernah baca tai lalat itu bisa hilang dengan salep. Gimana tuh? Oh Bisa ya, nggak? salep-salep itu ya kayak online komersil itu yang suka Kan dibeli ya. kan banyak kan online shop online shop gitu kadang-kadang bisa menghilangkan tai lalat gitu. Ya, itu bisa aja kalau yang di atas, kalau yang di permukaan. Cuman hati-hati. Sebelum dia menghilang, mungkin dia akan luka dulu, iritasi dulu. Ada karena ada beberapa sih pengalaman pasien yang Mm-mm. datang nempel-nempel sendiri, telat bukan mendiskreditkan ya, tapi bisa itu bisa, cuma hati-hati. Nah, sebelum telat Iya. itu hilang, iritasi, kan khawatir ya. Nah, tetap Mm-mm. ujungnya nanti dioperasi juga, atau di counter juga, diobatin dulu, malah jadi lebih bertanda, gitu. Iya betul. Heeh. Jangan Jadi, ujuk-ujuk, oh bisa menghilangkan tai lalat terus dibeli gitu. Nah bisa aja mm-mm, ingredient atau bahan dari obat-obat oles itu, baik mm-mm, itu krim ataupun cairan gitu kan bisa menyebabkan iritasi ya dok ya. Kalau iritasi ada mm-mm. masalah baru lagi dong jadinya. Iya, Iya nggak, tai lalatnya nggak hilang, malah malah jadi infeksi, merah sekitarnya, merah, infeksi. mm-mm. Iya, kalau Sakit infeksi lagi. gitu kita mau ngangkatnya kan lebih gede lagi nantinya. Nah iya, bertanda lagi ntar. Heeh. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Dok, bapak saya pernah ada tai lalat gede, udah diangkat, terus muncul lagi. Oke, mungkin itu lalatnya ada yang tersisa dari titik-titiknya yang nggak kelihatan kasat mata ya. Kan kalau potong kita lihat nih, oh oke, udah bersih nih. Ternyata ada kasat mata, ada titik lalat yang nggak kepotong, makanya bisa muncul lagi. Mm-mm. Seperti Ataupun itu. mungkin, sebenarnya sih pertanyaannya kurang lengkap sih dok ya. Ini mungkin kita harus Mm-mm. sertakan pemeriksaan yang lain nih, gimana gambaran pada Mm-mm. saat diangkat tuh hasil pemeriksaan histopatologinya itu gambarannya seperti Mm-mm. apa? Apakah mungkin Mm-mm. masih ada tanda sisa-sisa dari tanda-tanda keganasan atau sisa-sisa dari tai lalat yang itu bisa jadi kan? Bisa jadi. Terus tanya lagi munculnya kayak apa bentuknya ya? Mm-mm. Mm-mm. Ini ada satu pertanyaan nih. Kayaknya ini pertanyaan ini tuh jadi pertanyaan, bukan pertanyaan sih. Beberapa orang tuh agak-agak menjadi alasan, gue nggak pengen angkat tai lalat gue deh gitu. Pertanyaannya, dok, tai lalat saya nggak mau ngangkat tai lalat karena tai lalat itu feng shui buat saya. Itu bener nggak? Nah, kalau itu kan, Kayak kayak ini ada tai lalat di sini nih. Aduh, ini mm-mm. kalau dok ini tai lalat saya ada dua nih dok sebenarnya di sini nih, dua gitu. Saya angkat satu, yang ngelirik saya tuh sisa dikit gitu loh. Iya nggak sih? Ini sekarang jadi berkurang. Kayaknya saya kurang beruntung deh gara-gara ngangkat tai lalat yang satunya gitu. Itu bener nggak sih? Oke, kalau Feng Shui kan itu kepercayaan ya, kepercayaan. Kalau misalnya kita memang rasa kita percaya dan teh lalat itu aman, ya nggak usah diangkat juga nggak apa-apa. Tapi andai kata kita percaya tapi teh lalat itu membawa maut gitu kan, teh lalat yang ganas, kanker, ya boro-boro ada yang ngelirik, yang ada diriatin terus sih gara-gara tambah besar. Iya. Sebenarnya sih bukan bukan sebenarnya bukan laki mungkin ya. Mungkin cuma kayak lo tuh Mm-mm. terlihat manis aja dengan tai lalat itu gitu. Udah nggak Mm-mm. usah diangkat gitu. Betul. Toh juga tai lalatnya nggak Mm-mm. ganggu-ganggu banget gitu kan. Betul. Kalau aman mah cuekin aja Heeh. nggak apa-apa. Iya, cuekin aja bener. Maksudnya orang yang bertai lalat tuh jangan terlalu insecure juga sih sebenarnya Mm-mm. gitu. Betul. Apalagi nih? Ada Ada lagi, tambahan ada mungkin? pertanyaan. Tambahan lagi. Oke, lirik-lirik dikit. Gimana kalau misalnya, oh iya, eh penyebab Tadi kan lalat itu udah bahas tadi ya. dokter Desi kan juga bikin question box kan tadi. Mungkin kali aja ada yang nanya gitu misalnya. Ya, mungkin penyebab lalat tadi ya kita udah bahas ya. Yang Mm-mm. harus diperhatikan ya, selain tadi matahari dan genetik kayak udah bahas. Kemudian, oh ya,
gimana mencegah biar teh lalat jangan jadi berbahaya. Nah, Nah kan itu. udah ada nih teh lalat, udah kepalang tanggung Mm-mm. ada. Nah, gimana Mm-mm. caranya biar nggak jadi bahaya? Ada yang nanya kayak Mm-mm. gitu. Ya kita harus hati-hati, jangan sampai itu teh lalat tadi yang matahari. Ya, jangan nantang matahari. Pertama, karena matahari, semua dari literatur yang ada, matahari penyebab teh lalat menjadi bahaya. Dan penyebab teh lalat tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian tanning. Nah, yang udah kulitnya coklat pengen jadi putih, yang kulitnya putih pengen jadi coklat, ditanding lah dia. Atau yang udah kulitnya coklat jadi putih tetap panas-panasan tanpa menggunakan pelindung, itu jadi thailat yang SPF, aman, jadi iya. berbahaya. Harus pakai tabir surya SPF minimum 30. Kemudian yang trauma tadi kan, nah jangan dikaruk-karuk, jangan dikorek-korek gitu kan. Kemudian genetik, nah kalau ada yang genetiknya telalatnya banyak, itu juga hati-hati. Seringlah sakuri, periksa kulit sendiri. Dan tadi pemantauan, biar tahu telat itu kapan berubah, segera dibuang kalau berbahaya gitu. Mm-mm. Iya. Nah, orang-orang tuh pasien tuh sebenarnya sih ada dua tipe ya. Dia datang dengan teh lalat dengan jumlah yang masing-masing dengan alasan Mhm. pengen ngilangin doang karena mungkin secara kosmetik tuh agak dia tuh nggak suka agak terganggu gitu ya. Dan Hmm, kemudian yang kedua mungkin karena tai lalatnya ini memang indikasi udah harus diangkat dalam artian wah ini kalau nggak betul. diangkat bisa kenapa-napa nih ada mungkin ada Mm-mm. sel-sel yang lain ya yang bisa ngerusak dan Mm-mm. bisa tambah gede dan bisa ngerusak-ngerusak yang lain gitu misalnya Betul. gitu ya. Mm-mm. Atau itu tuntutan kerjaan. Tadi saya baru ngangkat teh lalat karena tuntutan kerjaan. Dari kerjaan tertentu yang mau Kenapa? ngelamar nggak ngerti, mungkin dari penampilan kali ya, misalnya polisi atau prajurit atau tentara. Nah itu biasanya sebelum masuk tuh mereka minta teh lalatnya dibuang. Oke. Kayak gitu. Tadi saya baru angkat dua teh lalat yang manis di sini atas bawah. Nah kebetulan tuh teh lalatnya lucu juga sih atas bawah. Ya kita angkat karena eh ya itu dia di permintaan kalau ada teh lalat mungkin jadi nggak diterima ya. Iya, Seperti itu. biasanya sih beberapa instansi tuh persyaratannya mungkin seperti itu. Mm-mm. Jadi biar bersih Berarti ya mungkin. jadi tadi Dokter Desi udah periksa mungkin ABCD-nya, ABCDE-nya, terus oke ini aman, cuman teh lalat Mm-mm. biasa akhirnya Mm-mm. diangkat. Oke, sip. Iya, Pakai apa dok sebentar kok. diangkatnya? Tadi sih saya pakai bedah ya, eksisi sebentar aja, Pakai 20 menit. pembedahan. Mm-mm. Nggak lama kok ngangkat teh lalat. Kayak iseng-iseng datang terus pulang selesai, nggak usah takut. Mm-mm. Sebenarnya banyak hal sih ya yang ditakutin orang-orang Mm-mm. tuh mengenai teh lalat. Takutnya tambah nyebar ya, takutnya kalau udah ada yang sesuatu dipotong itu menyebar ya, nggak begitu sih Heeh. ceritanya ya. Kalau sesuatu yang dipotong menyebar ya artinya emang udah menyebar baru dipotong, terlambat itu. Betul, 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 betul. Oke. Nah, ini ada juga nih yang nanya dok. Kak Desi, kita manggil dok ini banget ya, formal banget Iya, ya. dari tadi. Mesti pakai jas tadinya ya. Pakai Snelly ya. Pakai sendiri, nggak boleh sekarang. Nah, dia nanya nih dok, tai lalat saya tuh ada yang bertangkai Hmm. dan warnanya abu-abu. Apakah itu tai lalat? Nah, mungkin itu tai lalat, mungkin juga bukan. Kadang-kadang lihat permukaannya tuh. Kalau permukaannya itu bergerindil-gerindil, mungkin itu bukan tai lalat yang kita bilang tadi ya, seborrheic keratosis itu tadi. Yang penyebabnya virus atau memang matahari juga. Tapi kalau Ya, misalnya khawatir ya angkat aja, buang aja. ataupun Periksakan saja. kutil gitu misalnya, Ya, ya, kutil kulit gitu-gitu. Nah, karena mm-mm. sekarang kan orang-orang tuh bisa bisa ngelihat langsung, bisa ngebaca di Google gitu misalnya. Ini di Mm-mm. Google, ini informasi tentang ini. Walaupun itu sebenarnya yang cuman gejala klinisnya doang gitu loh. Maksudnya Ya, kalau udah tahu gejala klinisnya seperti ini, harusnya harus segera periksakan ke dokter gitu loh. Jangan ujuk-ujuk oh ini bisa pakai obat ini nih, obat oles ini nih, obat ini nih gitu kan. iya. Jadi Atau diikat. malah menimbulkan masalah yang lain. Atau Mm-mm. diikat. Ada tuh, pernah yang diikat, pernah nemuin nggak? Ah serius? Serius diikat. Hilang sih, tapi sebelum hilang infeksi dulu. Infeksi dulu. Oke. eh Pertanyaan apa lagi nih? Ada lagi nggak nih? Mungkin di komen ya kita baca ya. Komen. Tadi dibius apa enggak tuh tadi nanya. Dibius dong, sakit kalau nggak dibius ya.
Oh iya dok, ini dibius nggak? Kalau diangkat dibius lah. Iya, dibius Dibiusnya lokal. apa nih dok? Lokal, Lokal which is itu yang disuntik ya. disuntik. Tapi kalau Heeh. kadang-kadang kita bisa juga ditempel aja, dioles. Topikal. Mm-mm. Ada obat Walaupun anestesi. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu ambang jadinya tiap orang kan beda-beda ya Mm-mm, maksudnya. Kadang mm-mm, kita bilang oke dengan obat oles aja, anestesi oles aja itu nggak terlalu sakit gitu. Cuman mm-mm. tergantung kedalamannya juga kali dok ya. Kalau udah dalam Betul. ya pasti kita lokal. Mm-mm. Bahkan kita bisa pakai general anestesi di ruang operasi mungkin ya. Bisa Dengan kalau mungkin jumlahnya banyak atau mm-mm. mungkin kasusnya udah sampai di daerah mana yang perlu pengerjaannya dalam waktu yang lama gitu dok ya. Betul. Kalau yang besar, yang kita mesti potong sini, terus angkat sini, buat nutupnya tarik kulit dari mana, nah itu bisa di general anestesi. Jadi bobo manis aja. Heeh. Ya pokoknya teman-teman begitu ada telelet jangan ketakutan dulu nih, jangan Mm-mm. ketakutan dulu. Tenang Pokoknya aja. jadi tetap ini saya ulang lagi, kita Mm-mm. ABCDE dulu, habis itu Mm-mm. sakuri, baru deh ke Mm-mm. dokter. Segampang itu Mm-mm. sih sebenarnya. Betul. Karena Yang penting beberapa aman. case yang penting aman dan beberapa case sebenarnya pasien datang ke rumah sakit tuh udah heboh duluan. KDS gitu Iya. kan, dok ini Mm-mm. saya bla 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 gitu gitu. Ini tumor nggak sih? Ini apa nggak sih gitu gitu. Mm-mm. Itu kan. Iya, Ngomong-ngomong, Kak jangan Desi ada teh lalat ketakutan. nggak di muka? Ada satu. Udah hilang, Satu. Deng. Jangan-jangan bukan teh lalat ya. Diapain? Hilang sendiri. Oh, bukan Kok teh bisa? lalat itu. Dulu Oh, bukan teh kirain teh lalat. lalat. Mm-mm. Ada satu di lehernya. Kecil banget. Aku juga. Kok kita sama? Katanya hobi makan. Habis ini pasti makan nih kita nih. Oh, itu di depan udah disediain makanan sama suami. Oh, udah. Aduh. Oke, ini sambil kita tunggu pertanyaan yang lain, mungkin kita Iya. refresh kembali. Mm-mm. Apa sih itu ID Derms? Oke. Nah, makanya ya kita ID Derms sudah diikutin nih, di follow nih. Jadi kalau misalnya ID Derms ini, kita nih ngasih informasi yang tepat, jelas, yang memang sesuai dengan kompetensi kita sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, ya kan? Isinya ID Derms itu memang dokter-dokter yang dari Perdoski, Perhimpunan Kedokteran Hmm, Kulit Indonesia, Kulit oke. dan Kelamin Indonesia. Jadi kalau mau cari informasi yang tepat, jangan kemana-mana, di sini aja. Kita udah menjamin informasi kita memang yang sesuai dengan kompetensi kita. Oke. Nggak Nah, bohong-bohongan. jadi teman-teman kalian jangan lupa follow IG-nya id.derms. Itu dokternya Mm-mm. dari segala penjuru Nusantara ya, dari Makassar, ada dari Lombok, dari Surabaya, Surabaya, ya kan banyak banget berkumpul di dalam suatu wadah. ID Derms, Mm-mm. id.derms, wadah id.derms. Dan kalau misalnya informasi yang kalian pengen dapatkan, yang lain tentang dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia, kalian bisa follow Mm-mm. IG-nya perdoski.id, right? Ya, right. Oke. Aduh, nggak berasa nih waktunya Terus, udah mau habis. iya nih. Nanti abis ini, besok ada lagi ya. Oh, Besok ada besok ada lagi lagi, tuh. besok ada Ada lagi. lagi. Ini untuk yang perempuan-perempuan. Untuk yang perempuan-perempuan, oke. Iya, Nanti untuk saya yang suruh istri saya nonton perempuan-perempuan. deh. Harus nonton. Ada lagunya ini, I'm Every Woman. I'm every woman. Itu bukan sih? Iya, kayak gitu. Ada lagunya, I'm Every Whitney, Woman. Whitney Houston ya? Ya nggak sih? Whitney Houston, ya. Terus pakai angin-angin Itu dikit. itu yang bikin judulnya itu aku tahu tuh. Itu pasti angkatannya itu tuh. Whitney Houston tuh pasti. Ini dia Jadi ada tuh yang komen. itu ya harus nonton ya. Itu bahas pokoknya kalau kita lagi masa-masa susah kita, wanita-wanita masa susah dan bagaimana biar kulitnya tetap cantik, tetap baik dan gak usah khawatir kulitnya kalau ada jerawat-jerawat dikit. Oke. Jadi buat Gitu. semua Sok. perempuan-perempuan dari ABG mungkin sampai Mhm. Yang belum zaman-zamannya menopause. Whitney Houston, oke, dan Ah, yang belum menopause itu bisa ngelihat IG-nya ID Derms besok akan ada pembahasan tentang itu, ya. yes. Dan kita tiap Jam? hari akan bahas-bahas tetap sama jam 20.00 Mhm. WIB. Nah, kalau di tempat saya udah jam 9 sih. No, udah lebih malam. Udah lebih malam. Hmm. But it's okay. Oh. Hai, hai. Oke. Ada siapa ya? Sebelum kita mengakhiri, kita ngeliat komen-komen dulu deh.
Iya. Oh, dia bilang kalau berbahaya, kalau gatal berbahaya nggak? Iya, kalau gatal berbahaya, angkat aja. Mm-mm. Pokoknya intinya, guys, kalian punya tai lalat dimanapun, di daerah Mm-mm. manapun, segede apapun, sekecil apapun, tolong kalian periksa dengan baik. Dengan A, Betul. B, C, D, E yang tadi. Mm-mm. Kemudian setelah itu kalian sakuri, periksa kulit Saya kulit sendiri. sendiri. Habis itu kalau kalian udah menentukan, oke, ini kayaknya ada yang nggak bener nih. Mm-mm. Atau misalnya kalian periksa tapi kayaknya masih, kayak salah nih cara gue periksa nih. Mm. Oke, kalian harus ke dokter. Ya, Ya, kalian harus ke dokter. Nah, spesialis gitu. kulit dan kelamin. Mm-mm. Begitu kalian datang ke dokter, terus dokternya bilang, oh ini tai lalat biasa doang, nggak usah diapa-apain, nggak mesti diangkat dan lain-lain. Oke, nggak usah. Oke, Mm-mm. Betul. seperti itu kali ya. Yes. Oke deh, Apalagi nih. kayaknya udah mau habis nih. Nggak, waktunya nggak berasa ya. Heeh. Aduh, ya udah deh, mungkin kita akhiri dulu ya. Oke, kita Oke, sampaikan dulu di sini. Terima kasih ya udah nonton kita berdua. terima kasih semuanya. Kak Desi, terima kasih ya. Maaf Kasih, kalau ada kasih salah-salah Anggi, kata. sama-sama. Kita ketemu besok lagi di tema yang berikutnya. Jam Ya, 9 I'm every malam woman. dan jam 8 malam waktu WIB. Mm-mm. I'm every woman. Oke? Oke, Oke. dah. Bye. Bye-bye.